Hai people, kembali lagi dengan kami dari List Angel, dengan saya Sandra. Saya Rizka. Saya Melin bersama dengan pakar keamanan kita Pak Darli Siregar. Kali ini kita akan mengulik perjalanan karir Pak Darli. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di episode-episode yang lalu, baik itu dalam sudut pandang maupun security first, kita sudah banyak berdiskusi dengan Bapak Darli Siregar mengenai security awareness as our lifestyle. Nah, kita jadi penasaran nih, sudah berapa lama sih Bapak terjun di dunia keamanan? Perjalanan karir saya itu udah cukup panjang ya, dari lulus kuliah sampai dengan hari ini kurang lebih saya sudah 35 tahun. Oh, lama juga ya? Banget ya, Pak. Lama banget. Lama. Oke. 35 tahun kalau dibandingin sama umur kalian kayaknya perjalanan karir saya lebih Iya, panjang. betul. Oke, Pak Darli kan merintis karir dari nol ya. Bisa ceritakan nggak sih pahit manisnya perjalanan karir Pak Darli sebelum menjadi praktisi keamanan seperti sekarang? Mau pahitnya dulu apa mau manisnya dulu? Pahitnya dulu nggak apa-apa lah ya. Oh, pahitnya. Pahitnya gini. Saya mulai karir itu lulus kuliah langsung terjun jadi satpam. Oh, Satuan pengamanan. Iya, Oh, oke. satpam. Jagain pos Oh iya. di salah satu hotel di Jakarta. boleh sebutin nggak Pak hotelnya di mana? Boleh sebut merek di sini. Boleh nggak? Boleh lah, biar disponsori ya kita nginep di sana. Oke. Saya kerja pertama kali itu di hotel Century, Hotel Atlet Century Senayan pada saat Oh, itu yang depan namanya seperti GBK itu ya. Iya. Jadi ceritanya sih bukan ngelamar jadi satpam. Oh. Saya karena dulu kuliahnya kuat di bidang accounting, alhamdulillah saya 4 semester nilai saya A. Jadi maksudnya ngelamar di bidang accounting. Namun karena hotel baru, di hotel tersebut posisinya finance dan accounting itu masih ditempatkan oleh owning company, jadi perusahaan pemiliknya yang nempatin orang-orangnya. Jadi untuk sementara waktu kata HRD, saya ditempatin tuh jadi satpam, jagain pos. Bayang nggak tuh lulus kuliah, sarjana, saya di pos pintu masuk, tempatnya masih tempat yang sama, sekarang posnya gitu ya, cuman posnya saja sudah berbeda. Itu kehujanan, kepanasan gitu ya. Ngasih karcis parkir orang masuk, habis kasih karcis parkir, memberikan penghormatan, mempersilahkan tamu-tamu yang mempergunakan kendaraan untuk parkir. Oke. Itu tugas saya pertama kali. Lalu dalam proses perjalanan tersebut, kok lama-lama katanya kan saya sementara tuh di security, kok nggak pindah-pindah nih, gitu ya. Emang berapa lama tuh Pak? Udah lebih dari 3 bulan saya ditempatin, memang itu hotel baru, kita pre-opening gitu ya. Lalu saya datang ke HRD, oh ternyata rupanya sudah terisi posisinya untuk posisinya di ya. accounting, iya. Nah, ya agak kecewa sih pada Ada saat rasa itu. sesal ya Pak ya? Iya, kecewa. Masuk situ karena kan Enggak. Bapak awalnya berharap karena lulusan S1 accounting Iya, ya kan? bukan S1 accounting, saya lulus S1 administrasi niaga, business Oh, administration. administration. Cuman ada pelajaran accounting kan? Iya. Nah, itu saya bagus, biasanya kan kita kalau mau kerja itu sesuaikan dengan passionnya kita apa, Betul. gitu ya. Betul. Dan saya nggak pernah tahu jadi satpam itu seperti apa. Jadi nggak nyesel sih kalimatnya, cuman kecewa gitu ya. Kenapa nggak nyesel? Karena buat saya akhirnya yang penting saya kerja halal, saya memulai benar-benar karir saya dari bawah. Nah, karena saya ngadep HRD dan memang ternyata tempatnya sudah terisi, lalu akhirnya saya kebetulan hotelnya juga luar biasa, HRD-nya juga sangat perhatian gitu ya. Terus akhirnya saya mulailah ikut-ikutan beberapa kegiatan training Training security ya waktu itu? training security, mulai dari basic security-nya dan segala macam, termasuk saya belajar tentang pemadam kebakaran. Saya sampai tinggal di Ciracas sana, itu 3 bulan untuk latihan pemadam kebakaran. Ya, alhamdulillah saya juga ikut pendidikan, saya berhasil jadi salah satu yang terbaik lah di situ. Lalu akhirnya saya dapetin kenikmatan. Kok bisa nikmat dari nggak suka? Kalau mau ngomong jujur nih ya,
Sandra, Rizka dan Melin gitu ya. Sampai hari ini nih belum ada loh orang yang punya cita-cita jadi satpam. Iya. Sampai hari ini. Iya. Kalau mau Jarang jadi ya, Pak. tentara ya, Iya, jadi polisi, polisi. jadi dokter banyak. Iya, banyak. Insinyur banyak, tapi bercita-cita jadi satpam nggak ada. Ya. Namun akhirnya kenapa saya nerusin perjalanan karir saya? Saya mencoba memotivasi diri saya sendiri, inner motivation. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya saya mandangin hotel saya, nengok, oh ini hotel tingginya 17 lantai, total kamarnya 630, ada sekian ratus bahkan ribu orang yang nginep plus karyawan kurang lebih pada saat itu ada 600 orang gitu ya. Ini malam ini tanggung jawab saya. Oh, itu udah diteguhkan motivasi dalam diri. hati ya, betul-betul. Ya, Yang awalnya masih ada keberatan, Words of terus dari situ, affirmation. Iya, betul-betul. Jadi mengirimkan afirmasi positif. ya kepada diri ya. Penting sih. Kalau nggak kan ya itu tadi. Nggak ikhlas kerjanya ya Pak ya, pasti Iya. nggak akan benar. Awat-awatan gitu ya. Tuh kuliah S1 nilai juga lumayan bagus. Kenapa gitu kok ya. ujungnya saya malah jadi security? Mungkin dari hati berpikir gitu ya Pak? Pasti. Karena tadi seperti saya bilang tadi ya, Chandra, sampai hari ini aja yang punya cita-cita nggak ada. Iya. Oke. Lalu saya berusaha cari apa ya? Di mana nih nikmatnya? Oh ternyata nikmat pertama yang saya dapatin adalah rasa tanggung jawab karena saya memotivasi. Iya. Rasa tanggung jawab yang besar bahwa orang-orang yang berada di hotel ini termasuk karyawan dan seluruh kegiatannya itu juga sangat bergantung terhadap satuan pengamanan ya. Jadi secara nggak langsung jadi tanggung jawab juga. Yes. Nah, itu akhirnya saya jadi semangat. Iya. Kalau orang dikasih tanggung jawab, dikasih beban dan tanggung jawab gitu ya. Terus kita memiliki kewenangan-kewenangan yang kita pergunakan secara baik dan benar, itu akan memastikan diri kita itu bekerja dengan sebaik-baiknya karena tanggung jawabnya sudah di atas segala-galanya. Padahal lagi tugas tuh dulu ya kehujanan, kepanasan, kalau malam itu dingin gitu ya. Nggak, maaf, apalagi kalau zaman mungkin waktu Bapak sekolah dulu tuh yang S1 itu masih jarang ya Pak ya sebenarnya. Yang jadi satpam. Enggak, yang jam Lulus sekolah sampai kuliah. S1, jadi masih agak jarang kan? Udah cukup banyak. Oh, juga. udah cukup banyak. Di era itu nggak lama-lama banget lah. Kamu tuh sama dengan saya kayaknya tua banget. Gitu. Enggak guys, disclaimer ini enggak, ini saya cuma just asking ya guys ya. sorry. Enggak, maksudnya saya cuma nanya, maksudnya kayak kan waktu zaman, maksudnya kayak zaman beberapa tahun kita kan kayak masih jarang ya, maksudnya di Bandung aja tuh di wilayahku tuh S1 jarang, makanya pas saya tanya waktu dulu masih banyak nggak yang S1 gitu loh. Udah lumayan banyak lah, itu kan tahun 90-an. Udah Indonesia udah cepet lah majunya gitu ya. Udah akhirnya saya lanjut ya ceritanya. Iya, lanjut. Iya, lanjut. Dari posisi terbawah, Melin mau nanya apa? Saya mau tanya Pak, pencapaian yang Bapak banggakan sebagai praktisi keamanan itu apa saja Pak? Nah, itu ntar dulu. Oke, tahan dulu ya, cerita tahan dulu. dulu. Oke. Nah, jadi saya fokus kerja di perhotelan tersebut dari benar-benar bawah. Karir saya di hotel Atlet Century Park itu sampai akhirnya saya menjadi orang kedua di security department, gitu ya. Tepatnya jadi panjang. apa tuh? Jadi asisten chief security. Oh kalau boleh tahu tangga, kan kita ada tangga jenjang karir ya Pak, itu Bapak ngelewatin berapa? Nggak ngelewatin, saya Saya langsung naik. melalui tahap, no, saya tetap melalui tahapan, gitu ya. Dari di paling bawah itu security guard atau security officer, lalu naik jadi leader, lalu naik jadi supervisor, lalu ya penilaian pimpinan dan hasil kinerja kerja kita tentunya akhirnya saya jadi asisten chief security. Nah yang serunya nih, saya kerja pertama jadi security officer, komandannya beliau nih. Waktu jadi asisten, beliau masih jadi komandan gitu ya. Dan beberapa teman-teman itu sebenarnya dulunya ada yang satu angkatan dengan saya. Tapi mereka masih di bawah. Iya, hari, detik, menit, bulan, dan tahunnya kita masuk ke bareng.
Cuman dalam proses tingkat pencapaian nggak semua orang akan jadi pimpinan. Betul, betul. Oke, nah makanya nih juga nih buat kalian nih anak-anak muda harus siap yang namanya berproses, gitu ya. Dan proses itu nggak enak, gitu ya. Nah, jadi pertama nggak enaknya itu salah jalan, gitu ya. Kan mau pahit-pahitnya dulu nih ya. Iya. Terus yang kedua, ya namanya anak buah sering dimarahin, sering salah, namanya anak buah. Iya. Kalau tempat kesalahan kan selalu nih anak buah salah dikit begini. Dulu saya komandan saya itu kenceng banget gitu ya, ngedidik saya gitu ya. Yang namanya hukuman fisik sering dapet, suruh merayap, push up, lari, disuruh hormat bendera bisa 4 jam gitu ya di parkiran 4 jam gitu ya. Dan itu sangat menjatuhkan mental sekali. Namun akhirnya saya cuma mikir pada saat itu saya nggak marah. Karena kalau saya marah, karena pimpinan udah marah terus saya marah, kan saya nggak mungkin marah ke pimpinan saya. Iya. Tapi hati saya yang marah. Maka saya yakin benar kalau hati saya marah, sementara pimpinan saya nggak tahu saya marah, maka sebenarnya saya nyakitin diri saya sendiri. Betul. Nah, akhirnya memang mendidiknya keras, namun akhirnya kalau saya sampai di titik ini, sejujurnya beliaulah mentor saya, guru saya. Pertama kali udah almarhum beliau. Kalau saya boleh sebut, saya ingin ngucapin juga terima kasih banyak sama mentor saya pertama kali. Namanya Franciscus Saverius Suisman. Beliau mantan prajurit TNI dari Kopassus, didikannya keras. Nah, lalu akhirnya kan saya kan kepengen karir lebih lagi gitu ya. Dan saya bukan tipikally orang yang ingin menyingkirkan pimpinan saya, guru saya, mentor saya. Di tahun 97 Hotel Mulia tuh buka. Oh, Hotel baru. Iya, ya. Masih daerah situ juga ya? Betul, waktu itu Hotel Century masih bintang 3 waktu buka. Lalu Hotel Mulia buka bintang 5 baru. 97 itu Mulia dibangun dalam rangka Indonesia mempersiapkan diri sebagai tuan rumah SEA Games. Kejuaraan multi event se-Asia Tenggara. Lamar nih kerja di sana. Bahasa Inggris belum bisa. Masih kalau istilah kita kalau di security masih patah-patah, masih kayak baris berbaris gitu ya. Tapi nekat aja. Apa yang saya tanamkan, confidence aja, rasa percaya diri. Saya selalu bilang ini, jangan pernah takut berbahasa Inggris. Kenapa? Itu bukan bahasa kita. Salah itu wajar. Ya kalau benar ya kita berusaha mencari. Makanya saya selalu bilang bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, salah paham saya bilang. Tahu nggak bahasa Inggris salah paham? Apa tuh, Miss? Maksudnya susunan, tata bahasa boleh salah. Tapi yang penting lu paham nih gue ngomong apa. Nekatnya sampai seperti itu. Singkat cerita, proses interview saya beruntung. Sebagai anak muda waktu itu umur masih di bawah 30 tahun. Saya jadi security manager. Pertama kali Hotel Mulia Senayan di Hotel Bintang 5. Terus dalam rangka menghadapi event besar SEA Games. Nah dalam proses persiapan SEA Games itu hotel kan juga melakukan persiapan keamanan gitu ya. Betul. Saya sampai ketemu sama Pas Pampres karena mau diresmikan sama Presiden waktu itu, Presiden Soeharto. Saya sampai ketemu sama pasukan elit TNI kita, mereka latihan anti teror. Polisi dari Brimob juga gegananya latihan, itu sampai latihan bagaimana melakukan penyelamatan kalau ada terorisme. Jadi naik helikopter, turun, berayun, hancurin kaca, masuk ke dalam, melakukan penyelamatan. Itu kita latihan. Jadi saya dapat pengalaman itu. Pengalaman yang lainnya adalah bagaimana memberikan pengamanan kepada RI1 di Hotel Mulia gitu ya. Mulai dari beliau datang, beliau masuk, naik lift, ke ruangan beliau meeting, ke tempat istirahat, meresmikan hotel dan segala macam. Saya dapat semua pengalaman itu. Lalu puncaknya lagi 98 Indonesia terjadi kerusuhan. Siapa yang udah lahir? Saya. Udah lahir. Kamu belum lahir. Kami terlalu muda ya, jadi kita masih dibuat. Nah, 98 kerusuhan.
syukur alhamdulillah gitu ya, tidak ada satu kejadian apapun yang sangat berarti dan mengganggu kegiatan dan aktivitas operasional Hotel Mulia Senayan. Penjarahan juga enggak ada? Tidak ada penjarahan. Keren Tidak ya. ada Padahal itu orang. wilayahnya kan masih wilayah Iya. besar ya daerah Iya. situ tuh. Dan kita kan paling dekat waktu itu, daerah demonya kan tersentralisasi kan ke DPR MPR. Iya, itu kan Kita- Sleepy ya Pak ya? Iya, Betul. mahasiswa kan berkumpul nih yang meneriakan reformasi di situ. Dan mahasiswa ini kan mahasiswa demonya murni, tapi ada sebagian orang-orang yang dalam tanda kutip memanfaatkan kondisi chaos, ya, Iya. kondisinya udah chaos seperti itu penjarahan gitu ya. Banyak hotel-hotel di Jakarta di 98 itu ya orang masuk ke hotel rame-rame menjarah gitu ya. Alhamdulillah Mulia tidak seperti itu. Keren banget ya. Ya, habis dari Mulia saya lanjut lagi, ya mau cari tempat baru lagi. Pindahlah saya waktu itu diterima kerja di Hotel and Apartemen Ascot tuh di Kebon Kaca. Ascot yang belakang GI gitu ya. Belakang Grand Indonesia, pindah hotel apartemen. Nah, karena konsepnya hotel apartemen tuh tamunya banyak long stay. Iya. Kalau tamu long stay, kita nih kenal, udah kayak temen. Oh, oke. Terus kurang menantang gitu ya. Kurang menantang kenapa? Nggak ada masalah, dan saya masih muda, umur 30, sekitar 32-an, masih muda banget. Saya dikasih fasilitas bagus oleh Ascot, tinggal di apartemen 2 bedroom suite, dikasih mobil, uang bensin, dan waktu itu gaji saya sudah dibayar standar Singapura. Oh, waktu sebagai itu orang lokal. di Ascot itu jabatannya udah apa Pak? Masih security manager. Oh. Oke, security manager dengan standar gaji Singapura, dengan standar cuti Singapura gitu ya. Ya bangga dong sebagai orang lokal. Cuman nggak apa ya, kurang banyak tantangannya gitu Kurang ya. menantang. Karena long staying guest gitu ya, udah kayak temen sering ngobrol gitu ya. Kadang kita makan bareng, kita ngopi bareng, rokok bareng gitu ya. Terus akhirnya saya ngelamar, saya pindah kerja setelah dari Ascot saya ke Hotel Kristal Pondok Indah. Di Hotel Kristal Pondok Indah saya ada kurang lebih 2 tahun. Lalu keluar karena ditelepon temen saya lama dari Hotel Century, rupanya buka hotel baru. Dulu ada namanya Hotel Alila Pecenongan. Oh, alhamdulillah. Jadi saya pre-opening Hotel Alila Pecenongan. Temen saya masih ingat banget tuh jadi RM, Resident Manager tuh orang kedua. Jadi GM, RM gitu ya. Namanya Pak Hendy Kustiawan, telepon saya. Dar, di mana? Yuk gabung sama saya, bantu saya di sini. Udah, saya bantu kerja di sana. Di sana juga saya nggak lama, terus saya pengen ngerasain hotel. Kalau hotel itu ada namanya hotel chain, ya. hotel chain. Hotel chain besar. Pada saat itu grupnya Hyatt. Oh iya, Masuklah Grand Hyatt. saya, bukan di Grand Hyatt-nya, saya masuknya di Hyatt Arya Duta. Oh, Arya Dulu Duta. masih Hyatt Arya Duta. Itu yang di Tugetani apa ya? Iya, Oh, oke. depan patung Tugu Tani. Pengen ngerasain gimana environment kerja di hotel kelas bintang 5 dan hotel chain luar negeri gitu kan. Karena apa? Ya, saya cuman pengen belajar dari orang-orang asing gitu. Sejak Mulia juga GM saya asing, di Ascot juga GM saya asing, semuanya sih asing gitu ya. Cuman chainnya belum asing. Begitu di Arya Duta asing, nah saya di sana juga saya tidak begitu lama, terus berusaha mencari pencarian baru gitu ya. Karena pada saat itu saya cuman ngerti tentang security hotel. Ngelamarlah saya waktu itu di Badan Usaha Jasa Pengamanan Asing, namanya Seals Indonesia gitu ya. Itu perusahaan besar gitu ya. Masuk sana saya kerja gitu ya. Jadilah saya operation manager, tapi bodoh lagi saya nih. Kenapa Pak? Karena saya cuma ngerti hotel, ternyata security itu bukan hanya hotel doang, gitu Luas ya. Luas, ada oil and gas, ada mining,
ada harbor security, aviation security, forestry security, plantation security. Banyak. Banyak Dan banget standarnya beda-beda gitu ya, standar beda-beda. Terus kerjanya di perusahaan asing. Oke. Rata-rata pekerjaannya itu posisi-posisi manajer-manajer gitu, itu orang-orang asing gitu ya. Mantan pasukan-pasukan elit pensiunan tentara, polisi dari seluruh negara gitu ya. Ada macam-macam lah di sana. Nah, karena saya merasa nggak ngerti apa-apa, teman-teman yang ekspatriat ini asing, jadi mentor-mentor saya baru. Saya nanya, ngobrol, saya nanya dan segala macam. Singkat cerita, saya akhirnya dapat promosi menjadi General Manager Operation. Itu kita punya 3 wilayah. Ada General Manager West Area, itu Sumatera saja. Ada General Manager Central Area, itu membawai Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Saya di situ. Lalu ada General Manager East, ya, wilayah timur itu hanya Papua, gitu ya. Bertiga tuh. Oke. 2 teman saya GM yang lain, baik di West maupun di East, saya di Central, itu orang asing di Indonesia. Bangga nggak saya? Bangga sebagai orang Indonesia, karena banyak nih ekspatriat nih. Ada orang Amerika, ada orang Australia, ada orang South Africa, Asia Tenggara banyak gitu ya. Dari mantan pasukan Gurkha Nepalis juga ada gitu ya. Lengkap lah di situ. Nah, singkat cerita lagi, proses perjalanan, satu hari saya akhirnya menjadi direktur operasi di perusahaan tersebut. Wow, dari general manager ya? Iya, general manager wilayah Wilayah sentral. sentral, Langsung naik ke? terus naik jadi direktur operasi. Itu dalam jangka waktu berapa lama? Saya kerja di Sales Indonesia itu kurang lebih hampir 6 tahun. Wow. Ya, berprosesnya 6 tahun. Dan saya bersyukur sekali waktu saya di Sales Indonesia, saya ngerasain wilayah operasi seluruh Indonesia dengan waktu itu kurang lebih anak buah saya itu sekitar 8.000 orang. Pasukan saya nih yang ada di proyek-proyek itu sekitar 8.000 orang. Jadi tugas saya ya ketemu klien ini, jalan ke sana, ya. Nah, inilah juga saya ingin sampaikan gitu ya sama generasi-generasi seterusnya. Oke. Ternyata ada loh caranya berkeliling Indonesia secara gratis karena tugas. Betul-betul, traveling tapi dibayar oleh Traveling perusahaan dibayar ya. oleh perusahaan gitu ya, dalam konteks bekerja gitu. Jadi saya ngerasain lah perjalanan seluruh Indonesia. Nah, sampai di satu titik lagi nih, saya kepengen dong jadi presiden director gitu ya. Saya ngerasa sudah punya pengalaman cukup, sudah punya pelatihan cukup, sudah punya segala macam, ada beberapa sertifikasi yang saya ikutkan. Akhirnya di tahun 2007 saya mendirikan perusahaan sendiri. Oke. Jadi keluar tuh dari Keluar. Jadi merubah diri saya dari posisi pekerja menjadi pengusaha, gitu ya. Nggak mudah juga ya. pasti. Nah, mudah. 2007 sampai 2009 itu judulnya saya itu adalah merintih, merayap, menangis dalam kesendirian. Karena waktu itu bangun perusahaan yang sekarang itu Perusahaan. sendiri ya Pak? Iya. Nggak sendiri, ada beberapa teman saya. Maksudnya dalam kesendirian gini, orang tahu kita lagi susah. Nah, konyolnya kalau kita lagi susah, teman-teman kita jauh semua. Iya. Iya. Tapi kalau kita lagi seneng, telepon kita berdering terus. Banyak yang berdekat ya Pak. kalau Mendekat kita, gitu ya. Dan itu hal yang biasa saja menurut saya. Wajar. Akhirnya saya mampu dengan beberapa partner saya pada saat itu kita survive sampai di titik ini. Nah, menjawab pertanyaan Melin tadi, ya, tadi Melin nanya lebih ke arah mana tuh? Pencapaian kebanggaan Bapak di Pencapaian bidang kebanggaan operasi saya keamanan. adalah saya ingin kasih tahu kepada yang masih di posisi bawah satuan pengamanan, nggak ada hambatan orang untuk sampai titik puncak dalam perjalanan karirnya. Sepanjang ya, kita mau nggak menggali,
pengalaman kita, menggali keilmuan kita, melakukan investasi waktu, dan jangan pernah berhitung-hitung saat kita kerja. Kalau kita berusaha berhitung nih Sandra, nggak ketemu hitungannya. Oke? Kenapa? Saya nggak ngerti apa-apa. Di perusahaan itu saya jadi ngerti. Oke? Karena saya ngerti dan punya pengalaman itulah akhirnya sampai saya di titik sekarang. Kalau saya nggak melakukan investasi itu, saya pulang sesuai argo gitu ya. Ini banyak nih karyawan biasanya kerja masuk jam 9, jam 6 pulang, neneng-neneng udah kayak orang pulang sekolah, wow, bubar kayak tawon gitu ya. Saya enggak, saya pengen tahu, saya telepon, saya cari buku, saya diskusi, ngobrol sambil ngopi gitu ya. Itu saya luangin. Jadi pesan saya tadi, ya nggak ada yang akan pernah bisa menghambat kita. Coba memotivasi diri, fokus pada pekerjaan kita. Ternyata satpam yang tadinya saya mulai tadi kan dengar, saya mulai salah jalan. Orang nggak punya cita-cita, saya pun nggak punya cita-cita. Di mana ada kemauan, di situ ada selalu jalan. Dan selalu buat rencana hidupmu, gitu ya. Rencana hidup gimana? Ya hidup yang lebih baik ke depannya, gitu ya. Terus fokus. Kadang-kadang orang suka tidak kuat dalam berproses, gitu ya. Sakit nggak? Ya sakit. Sakit itu dinikmati saja, gitu ya. Dan kita pasti akan sampai di satu titik pencapaian kita. Nah, ini target Pak Darli ini selanjutnya apa nih ke depannya? Target saya gini, saya kepengen banget satpam ini menjadi sebuah profesi yang profesional. Kalau kalian pernah dengar dokter, gitu ya, itu profesi. Wartawan itu profesi, gitu ya. Juru kamera itu profesi, gitu ya, dan segala macam profesi. Nah, harapan saya ke depan bagaimana profesi satpam ini menjadi profesional. Nah, bagaimana cara saya melakukan, gitu ya? Ya kita harus mau banyak belajar, ya, belajar mengambil sertifikasi. Sertifikasi ini akan bermanfaat buat kita karena sekarang di standar beberapa perusahaan besar dan terutama perusahaan asing dipersyaratkan kompetensi skill ini dengan membuktikan kita memiliki sertifikat. Namun sertifikatnya jangan cuma hanya pajangan. Ada orang cari sertifikat hanya buat pajangan, tapi kita memahami betul keilmuannya dan bagaimana kita mempraktekkan. Jadi punya ilmunya ya. Jadi nggak hanya punya kertas sertifikatnya aja, betul. Itu harapan tingkat pencapaian tertinggi yang saya bisa berharap sehingga junior saya, satuan pengamanan yang masih bekerja di lapangan tetap semangat, tetap bertugas dengan baik. Yang paling penting di bidang security itu adalah dedikasi, loyalitas, kejujuran, dan disiplin. Fokus dan selalu mau belajar. Ya, selalu mau belajar, jangan cepat mengeluh, jangan cepat putus asa, karena tadi saya juga sudah sampaikan, tidak akan ada pernah orang yang mampu menghambat karirmu ke posisi puncak. Biasanya hambatan terbesar adalah diri kita sendiri. Betul. Seperti itu. Nah itu saran dan masukan dari Pak Darli A-People. Oke, ini cukup menarik ya cerita dari Pak Darli ini, karena apa? Beliau ini bukan orang yang dari sebelumnya itu sesuai dengan profesinya ya, jadi nggak mempelajari dulu apa itu security, tiba-tiba sekarang jadi apa? Jabatannya kalian tahu? Presiden Direktur ya Pak ya? Dari perusahaan, boleh di-spill aja ya? Di-spill aja nggak sih guys? Di-spill nggak? Boleh disebut? Boleh nggak? Boleh. Oke, kita spill aja ya. Boleh disebutin Pak? Saya jadi Presiden Direktur CEO PT First Security Services Indonesia. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nah itu singkat aja lah, nanti kapan-kapan kita ngobrol lebih detail. Tapi sekali lagi saya cuma mau berpesan gitu ya, nggak ada yang salah kita terlahir di mana, nggak ada yang salah kita lahir dari siapa, nggak ada yang salah
dengan kondisi kita. Ya. Yang salah adalah kalau kita tidak ingin merubahnya. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Prosesnya harus mampu kita nikmati, prosesnya harus mampu kita syukuri, Betul. dan jangan banyak berkeluh kesah. Ya. Apalagi cari-cari alasan untuk pembenaran. Ya. Iya. Karena saya yakin betul, katanya kita kan yakini nih sebagai umat beragama, katanya Tuhan Maha Adil. Betul, Ya. betul. Jadi kalau Tuhan Maha Adil, mari kita membuktikan keadilan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya do whatever you wanna do, your best, apa yang bisa kamu berikan. Tapi kamu nggak ngelakuin apa-apa, nggak berjuang, nggak melalui proses, terus Tuhan disalah-salahin. Iya, iya. Pimpinan disalah-salahin. Ya. Nah, inilah yang salah gitu. Nggak ada satu hambatan apapun untuk kita sampai di titik puncak perjalanan karir kita. Latihan terus, belajar terus, ambil sertifikasi, dengar kata pimpinan, karena sesungguhnya tidak ada pimpinan yang sesungguhnya ya. Tidak ada pimpinan yang ingin anak buahnya bekerja dengan tidak baik dan tidak benar. Betul, Pastinya betul, semua pimpinan kepengen anak buahnya bekerja dengan baik dan benar. Betul. Nah, sama satu terakhir lagi, yang unsur-unsur pimpinan juga saya mau pesen nih. Ini yang pimpinan nih. Iya. Untuk bapak-bapak dan ibu, mohon disimak nih yang gini. Iya, itu hak-hak kepegawaiannya juga harus diperhatikan, ya. Jangan cuma mau ambil untung saja. Perusahaannya hak-haknya diberikan, paling tidak disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Ah, Jadi enak sinerginya antara pimpinan dengan bawahan, bawahan pun juga merasa perusahaannya adalah tempat bernaung. Iya. Oke. Pimpinan juga menggantungkan kegiatan operasional dan usahanya terhadap anak buahnya yang berada di lapangan. Iya, Seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi perjalanan singkatnya ya dari Bapak Darli Siregar, sosok yang sangat tegar dan inspiratif ya people. Semoga cerita Pak Darli dapat menginspirasi orang-orang yang menginspirasi kita semua ya guys ya, yang Iya. kita nonton, yang kita di sini, juga yang di rumah, semoga dapat pelajaran dari video ini. ya, terima kasih untuk Bapak Darli yang sudah berbagi pengalaman Bapak bersama kami. Terima kasih kembali. Ya. Oke, guys, cukup sekian pembelajaran kita dengan Pak Darli hari ini. Tetap saksikan Security First, jangan lupa like, komen. Dan subscribe. share juga ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Bye.